Sebuah kisah seorang yang di dunianya nggak punya harta terkecuali cuman kampak, Bu. Ini orang cuman tukang kayu, hartanya nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, yang punya kampak. Suatu saat ada orang kaya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia itu orang kaya bilang, nanti kalau saya meninggal dunia nak, kalau ada orang yang mau menemaniku 40 hari aja di kuburan katanya. 40 hari di kuburan, berikan kepadanya setengah dari hartaku untuknya. Diumumkan akhirnya, anaknya disuruh, nggak ada yang mau Pak Bu, anaknya 8, satu pun nggak ada yang mau nemenin bapaknya di kuburan 40 hari. Siapa yang mau nemenin di kuburan? Akhirnya diumumin Pak, diumumin Bu, ayo dibuat sayembara, siapa yang mau menemani ayah nanti meninggal dunia 40 hari di kuburan, setengah harta untuknya katanya, setengah yang ia miliki untuknya katanya. Bu, daftar ini tukang kayu akhirnya Pak Bu. Bu, ini setengah harta ini bisa kayak mendadak ini katanya. Saya daftar akhirnya, daftar ke anaknya, nanti saya yang nemenin 4 kali meninggal dunia, bener Pak Bu. Masuk kuburan, dibuatin kuburan dalamnya begitu mewah, semuanya komplit, lampunya ada, tempat tidurnya ada, nemenin jenazah doang 40 hari di kuburan. Nemenin jenazah 40 hari di kuburan. Maka di malam pertama itu orang tatkala nemenin jenazah Pak, apa yang terjadi katanya? Datang seorang daripada utusan Allah, datang daripada 2 malaikat utusan Allah, Munkarun wa Nakir, yang tugasnya bertanya kepada jenazah, tugasnya bertanya kepada para ahli kubur. Itu malaikat sebelum bertanya ke itu jenazah Pak, heran kok ada yang nemenin nih, tumben jenazah kayak begini. Ini jenazah model apaan ini begini katanya. Ditanya itu akhir tukang kapak, yang tukang kayu yang punya kapak duluan sebelum jenazah ditanya. Di malam pertama itu tukang kapak ditanya, engkau di sini bawa apa? Engkau di sini punya harta, ini hartamu yang ada di sini hartamu semua? Bukan katanya. Ini harta jenazah. Yang kau punya harta apaan? Aku cuma punya kapak di dunia, nggak punya apa-apaan. Aku cuma punya kapak. Selesai pertanyaan. Malam kedua datang lagi tuh malaikat nanya lagi, itu kapak yang kau punya, engkau beli sendiri pakai duit halal apa pakai duit haram? Dia bilang saya beli pakai duit halal, karena ini untuk saya kerja katanya. Oh sudah. Malam ketiga ditanya lagi, itu kapak kau gunakan untuk mencari rezeki halal atau rezeki haram? Setiap malam Pak Bu, pertanyaan sampai 40 hari Bu, sampai 40, cuman sampai 40 hari kan dia di dalam kuburan. 40 hari dia nemenin jenazah, selama 40 malam yang ditanya sama malaikat cuma masalah kapak doang. Ditanya cuma masalah kampak doang, sampai dia keluar akhirnya Bu, udah saya nggak mau punya harta katanya. Cuma masalah kapak aja 40 hari ditanya katanya. Cuma masalah kapak 40 hari, gimana orang punya harta banyak katanya. Cuman kapak doang 40, ditanya inilah, ditanya itulah. Besok datang lagi, ini masalah kapak lagi. Besok tuh datang lagi malaikat, kapak lagi. Nggak beres-beres 40 hari masalah kapak. Untung dia kabur, kalau kagak setahun masalah kapak mulu ditanya itu. Subhanallah. Ini pelajaran Pak Bu, artinya orang di dunia cuman punya gituan doang, pertanyaannya panjang. Pertanyaannya panjang. Nggak bisa jawab sedikit, meleset. Perkara sama malaikat. Jawabannya salah sedikit, kacau urusannya. Itu gambaran Pak Bu. Gimana coba nanti di hari kiamat, itu baru alam kubur. Alam kubur itu baru pintunya akhirat. Baru pintu masuknya doang, belum masuk, belum. Baru pintu masuk. Maka dikatakan al-qubur awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu pintu pertama menuju akhirat. Baru pintunya doang pertanyaan udah kayak begitu Bu. Baru pintunya doang Pak, pertanyaan udah bertubi-tubi. Gimana nanti di akhirat nanti? Di hadapan sang pencipta kita ya Allah. Maka wajar kalau Allah katakan nanti di akhirat nggak ada yang bisa berdusta. Yang berbicara adalah tangan dan kaki kita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka telah kerjakan di dunia.